Nah, kalau lautnya bermasalah akibat nanam pohon yang kurang gati dalam bahasa Jawanya, mungkin nggak terjadi banjir, Mas Edi? Sangat mungkin, sangat mungkin. Pernah dengar nggak ayatnya bahwa ketika terjadi panas yang tak terkendali, maka kemudian air itu meluap? Pernah dengar nggak di Al-Quran? Pemirsa. Kalau pohon tidak ditanam dan panas di bawah angin ke Eropa, yang banjir juga di Indonesia. Jangan kaget kalau kita banjir terus selama pohon tidak pernah kita perhatikan. Ini sangat ada hubungannya. Sehingga Allah sampaikan di surat 81 ayat 6 bahwa ketika laut dipanaskan, global warming, pemirsa. Silakan. Dan apabila lautan dipanaskan. Nah, dipanaskan. Yang menjadikan laut itu meluap. Surat 82 ayat 3. Dan apabila lautan dijadikan meluap. Jadi pemirsa, Allah juga sangat banyak membahas laut di Al-Quran. Kenapa ya? Kok Al-Quran yang membahas laut ini nggak pernah disiasati, disikapi? Darat aja yang diurus. Ya benar juga kita di darat, tapi laut. Maka RTM atau Ramadan terus-menerus ini sudah banyak ditelepon oleh para pemirsa. Kenapa laut dibiarkan? Laut itu banyak potensinya. Maka hari ini kita bahas. Ya. Siap. Harus dibahas. Tapi Rasulullah juga berpesan juga, Cak. Gimana? Tentang menanam pohon tadi. Oh ya. Kemudian tentang lautan tadi juga berpesan. Bahwasanya dari Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menebar benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia, binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dinamakan dengan itu adalah merupakan sedekahnya. Oh, jadi sodako tuh pemirsa. Ya, menurut Rasulullah termasuk nanam pohon. Kenapa? Dengan pohon itu ada manusia dan hewan yang memakannya. Kita lupa pemirsa. Dipikir sodako itu hanya beras saja. Itu benar, jangan disalahkan. Dipikir sodako itu uang saja. Itu benar, jangan disalahkan. Nanam pohon itu sodako ternyata pemirsa. Untuk mengantisipasi segala hal. Termasuk banjir. Ketika pohon pantesan Cak Maslu tadi, halah whatever lah. Yang penting gua pokoknya harus nanam pohon. Kenapa? Ini berbahaya. Jadi sampai hari ini masih nanam. Masih, Cak. Jadi yayasan atau apalah yang Bhinneka itu apa? Maksudnya yayasan, organisasi itu apa? Komunitas saja, Cak. Komunitas saja. Komunitas. Berarti saja. salah satu kegiatannya kalau sudah dapat uang dari usaha-usaha itu untuk nanam pohon itu. Nanam pohon, terus membantu orang miskin, lansia, orang-orang cacat. Wah, subhanallah. Nah, Pak Edi termasuk salah satu juga anggota di situ. Satu grup kah? Satu grup. Oh, pantes. Berarti di sini cari uang. Gitu, termasuk saja uang disalurkan gitu. Iya. Emang setelah dapat uang dari usaha-usaha itu apakah ya semacam konsultan itu atau ini atau ya dulunya juga ngurus kapal, emang duitnya atau apa ujungnya? Ya, kita kembalikan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh gitu. Saya tanya ke Mas Irsan. Mas Irsan, ya dalam keseharian setelah bekerja baca Quran, kalau punya rezeki dikemanakan? Sebagian disedekahkan. Untuk fakir Miskin. Enggak anu ya. Dilihat nggak ini fakir miskin ini dari kelompok apa? Enggak. Oh, luar biasa. Pemirsa, jangan lupa ya, catat, ingat-ingat 0215743478 atau 5743476 yang di dalam. Ya, ntar lagi kita buka teleponnya supaya kita bisa dialogis. Tapi tunggu. Ada yang mau lewat, yaitu Ramadan yang menyatukan. Kabari itu adalah disebut namanya dua kabari. Pertama mencoret nenek moyang kita akan dibentuk di dua itu. Gua
Liang Kobori adalah satu dari sekian situs sejarah peninggalan prasejarah yang menawarkan keunikan dan keindahan. Memasuki mulut Gua Liang Kobori di Kabupaten Muna, suguhan ragam lukisan purbakala tersajikan di dinding-dinding gua. Berkunjung ke Gua Liang Kobori tidak hanya dapat menambah pengetahuan, tetapi sekaligus mampu memberikan sajian wisata bagai ruang pameran lukisan. Inilah Indonesia. Jelang sahur! Sahur, 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 jelang sahur! Assalamualaikum pemirsa, saya Ali Taher. Saya Monica Sofia. Saya Boyen. Saya Jessica Bella. Dan saya Bobby Maulana. Jangan lupa saksikan Jelang Sahur Ramadan yang menyatukan. Setiap hari jam 3 sampai jam 4 pagi hanya di TVRI. Betul sekali. Sahur, sahur. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Jadi, saya pernah melihat satu ayat. Mudah-mudahan masih ingat bahwa dulu pertama kali pembuatan kapal kan pakai proses perahu dulu ya sebelum ada mesin. Betul. Jadi yakin nggak ya bahwa perahu atau kapal lah dalam bahasa lainnya bahwa dulu sudah pernah diciptakan oleh nenek moyang kita? Iyalah. Yakin? Yakin, sangat yakin, Cak. Sangat yakin. Karena saya mendengar nenek moyang kita seorang pelaut. Nenek moyang kita pelaut. Oke, sepakat. Kalau enggak sampai Indonesia. Iya ya. Kalau enggak sampai Indonesia. Iya. Nenek moyang kita pelaut. Pelaut, Cak. Ya. Coba saya kepingin komentar Cak Edi sebelum nanti ada penanya. Di surat 54 ayat 13 sampai 15 itu dijelaskan tentang pembuatan perahu. Iya. Ya, silakan Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku. Terus? Yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan orang-orang yang diingkari Nuh. Berarti ada perahu, papan dan papan, kayu dan dipaku. Dipaku apa dipatek? Dipatek dia. Oh, dipatek. Pakai kayu juga dia. Pakai kayu juga. Dipatek gitu. Betul. Berarti boleh nggak saya katakan bahwa nenek moyang kita ini sudah ahli dalam bidang kelautan? Karena negara kita kepulauan kan? Betul. Sebentar, sabar. Saya akan nyapa pemirsa. Assalamualaikum. Putus. Assalamualaikum. Putus ya. Ya, lanjut. Saya ulang. Yakin nggak Cak Edi bahwa nenek moyang kita itu dulunya sudah jago membuat perahu? Betul, itu bisa dibuktikan di Bugis, sampai bisa sekarang. Bisa dibuktikan di Bugis. Sebentar, orang Palembang. Iya. Bagaimana pendapat Cak Irsan di Palembang? Banyak nggak perahu-perahu? Banyak, Cak. Banyak, karena di situ ya ada Sungai Musi. Iya, ada Sungai Musi. Ada hubungannya nggak ya kira-kira apa Sulawesi Selatan dengan Palembang? Ya, nanti kita cek sejarahnya. Tapi teritorialnya hampir sama toh. Iya. Kalimantan juga ada sungai. Berarti saya yakin nggak bahwa perahu itu dulunya sudah, ya katakanlah bangsa kita udah punya pengalaman itu. Iya, karena teritorialnya. Oke, tar ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Mas Helmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, monggo silakan Mas Helmi, Tangerang. Ya. Ya, silakan langsung tanya. Ya, waalaikumsalam. Ojo lali passwordnya di laut kita jaya. Amin. Silakan. Di laut. Ya. Kita jaya. Nur, saya sangat tertarik sekali dengan tema kelautan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga punya ada pengajian juga membahas tentang Al-Quran, pure Al-Quran. Al-Hakumi Rabbika Falatakunana minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan. Dan dengan tema kelautan ini, ada yang ingin saya tanyakan tentang laut ini. Ya. Di ayat berapa Allah itu menjaga laut kita supaya kita tetap seimbang gitu.
Dia menjaga kelautan supaya hidup kita ini di darat ini kita sebagai manusia itu supaya bersyukur gitu. Baik, nanti saya jawab. Ini sebentar Mas Helmi ada yang masuk. Mas Suparman dari Riau. Assalamualaikum Mas Parman. Waalaikumsalam, Cak. Ya, silakan. Cok Lali di Laut Kita Jaya. Oke. Silakan. Gini, Cak. Nggih. Menengok fenomena kita ini, Cak. Rasanya kok makin ngeri gitu rasanya, Cak. Iya ya, setelah tahu laut ngeri ya. Di Laut Kita Jaya. Tapi nyatanya laut kok malah didaratkan gitu loh, Cak. Iya. Sementara Indonesia daratnya juga kan luas, Cak. Betul. Laut. Baik, Mas Suparman. Terima kasih pertanyaannya. Saya terima yang satu lagi. Putus ya? Udah. Balik ke Cak Edi. Oh ya, putus. Mas Edi, tadi ada pertanyaan. Tapi sudah lagi kita jawab. Yaitu yang pertama dari Pak Helmi. Pak Helmi. Dan juga Mas Suparman. Mas Suparman Riau. Apa tanggapan Cak Edi khususnya kepada Mas Helmi dan Mas Suparman yang intinya bahwa kayaknya dua-duanya tuh berharap lah untuk menjaga laut itu. Iya. Ya, kita memang potensi laut belum bisa digarap sepenuhnya, sehingga tertinggal lebih terfokus di darat. Padahal sebaliknya laut itu 70% daripada daratan. Laut itu 70% ya. Berarti dan negara kita negara kepulauan ya. Betul. Yang ketemu kesana kemana ada laut. Iya. Lanjut. Terus. Ini yang kita sangat miris kalau saya lihat ya. Iya. Diabaikan. Sama ya dengan pemahamannya Mas Parman ya. Betul, kita ini miris. Ya. Betul. Sehingga dimanfaatin oleh negara-negara lain yang kesini dengan illegal fishing tadi itu contohnya. Itu dari fishingnya, belum dari tambangnya dan mineral dan sebagainya. Kita belum dapat informasi. Belum bisa menjamah ke situ. Betul. Tetapi diperlukan ya sudah leading sektor khusus ya untuk laut ini. Harus sudah waktunya. Sudah waktunya karena mengerikan. Apalagi laut ini juga ketika tidak ada pohon, ya itu bisa meluap. Iya. Kalau seandainya laut ini meluap, artinya airnya mulai meninggi. Yang Mas Edi lihat yang banjir duluan, yang mana ya? Di darat. Saya pernah melihat di Quran juga, cuma lupa ayatnya tuh. Ada banjir rob itu. Itu ternyata benar tuh. Surat berapa itu? Banjir rob itu. Banjir rob itu kayak apa ya? Sehingga air laut tumpah ke dataran. Dan saya pernah lihat di Semarang itu sudah mulai. Di Semarang itu kalau begitu air pasang itu luber tuh. Tadi ada sudah bahwa ketika laut diluapkan. Ya, memang saya yakin itu. Tetapi yang sudah dilihat sebagai bayinah, banjir itu ada di mana kurang lebih? Di Jawa juga ada. Sudah ada di daerah Semarang. Semarang itu. Jakarta mungkin nggak? Saya belum mendapatkan. Artinya banjir di darat ini, ya, apakah semata-mata karena persoalan darat atau mungkin juga ada urun rembuk dari laut ini? Agar manusia juga punya sharing, bisa mungkin got-gotnya mampet, jadi tidak menjaga keseimbangan alam. Mungkin juga ada laut itu yang sudah mulai meninggi akibat pohon-pohon tidak ditanam. Betul, akibatnya itu manusia jadi, punya share kompleks sekali ya. Betul. Antara darat dan laut. Betul. Tapi kenapa cuma di darat yang dibahas? Betul. Luar biasa. Pemirsa, kita terlupakan bahwa laut juga punya Allah, punya Tuhan. Darat juga punya Allah, punya Tuhan. Kita sebagai khalifah bumi, jangan diartikan khalifah darat. Yang kemudian seakan-akan darat yang kita urus, walaupun kita bertempat tinggal di darat. Karena darat pun bisa banjir ketika laut nggak kita urus dengan baik. Laut sangat mungkin banjir didatangkan oleh pohon yang sudah mulai gundul. Ini cukup kompleks, tetapi bahaya banjir itu di mana-mana dan generasi bisa diganti oleh banjir itu. Surat 6 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya mereka telah mendustakan yang hak Al-Quran,
tatkala sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Pemirsa, banjir sampai menghancurkan generasi bukan hanya dari hujan, ketika juga air laut meluap. Tapi sebentar, ada yang mau saya sapa. Assalamualaikum Pak Samsul Bahri. Wah, namanya Pak Samsul Bahri dari Riau. Silakan Pak Samsul. Iya. Assalamualaikum Cak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali Pas Bete. Pakotnya di Laut Kita Jaya. Di Laut Kita Jaya, Pak Samsul Bahri. Ini kok ada Bahrinya ya, Bahari ya. Jangan-jangan orang tua panjenengan orang-orang luar biasa di laut. Enggak. Enggak ya? Ini tuh ya kira-kira gini Pak Cak Nur. Ya. Pengamat setengah tiang gitu loh. Begini Cak Nur. Ini kan saya SD nih. Apa? Bahari ya di Laut Kita Jaya ini orang Bugis ini kan waktu saya SD saya pelajari. Ya. Tapi faktanya gini Cak Nur. Ya. Kalau ditanya, kalau dicek itu anak-anak sekolah, mereka kan ada buku mata pelajaran gambar-gambar ikan gitu. Ini ikan kakap pernah makan, pasti tidak. Ini ikan lawal pernah makan, pasti tidak. Ini udang kelok pernah makan atau tidak? Saya rasa tak pernah itu. Tapi Cak Nur gini ya, saya melihat di TV ya, itu kalau hari libur di Hong Kong, di Malaysia atau di mana itu, nggak bisa, sempit sekali itu perahu-perahu, kapal-kapal yang mencarikan itu. Kemana mereka kok nggak mencurinya ke Indonesia gitu? Ya, Pak Samsul Bahri dikecilin dikit TV-nya, volume TV dikecilin dikit ya. Ini satu lagi Cak Nur. Ya, lanjut. Ini Cak Nur. Kita di zaman Orde Baru Cak Nur. Ya. Karena ada namanya Raja Kayu. Ya. Itu bukan Raja Kayu, Raja Tebang. Ya. Contoh Cak Nur, di Singapura itu ada kerajinan kayu. Mereka nggak punya kayu, nggak punya pohon, nggak tebang. Dari mana? Dari Indonesia. Oke, apa pertanyaannya Pak Samsul? Pertanyaan ini Pak. Ya. Hutan kita yang hancur itu dijual murah ke luar negeri. Iya. Jadi saya di Riau nggak ketemu lagi kayu yang panjangnya 3 meter. Baik, langsung saya jawab Pak Samsul, luar biasa pertanyaannya. Surat. Terima kasih Cak Nur. Ya, sami-sami. Surat 5 ayat 32 sampai 33. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Lanjut. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka. Ngerusak laut dan juga ngerusak darat maupun ngerusak hutan. Lanjut. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya disebut memerangi Allah mereka. Lanjut. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu
sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Pemirsa, perusak laut, perusak bumi, dan juga perusak hutan, musuh Allah. Tapi habis ini kita bahas karena ada yang mau lewat. Siapa? Ramadan yang menyatukan. Dia, tari main no kanda, au dagai ki au piara ki atau? Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan, makin seru. Maka pertanyaan dari dua sahabat saya tadi terjawab bahwa itulah cara Allah untuk melindungi laut dan juga melindungi darat apabila melakukan kerusakan sikat. Karena apa? Karena kalau dilakukan kerusakan, kasihan. Banyak orang nggak bernapas gara-gara semua pohon tumbang dan akibatnya juga laut meluap. Makanya keras pemirsa. Karena apa? Jutaan orang akan mati gara-gara sikap dia. Ya namanya juga kita lagi syuting ya kan, lagi acting pemirsa, bahaya itu. Makanya laut dan darat harus dilindungi. Itu gimana Cak? Iya ya. Saya pernah punya pengalaman yang lain tentang ada laut. Satu pengalaman yang mungkin Cak Nur bisa di firmannya ada. Iya. Saya melihat laut itu ada dua perbedaan. Dua perbedaan. Perbedaan apa itu? Warna satu. Warna satu. Kemudian yang kedua ada perbedaan pertemunya laut antara yang tawar dan asin. Nampak banget. Pernah dilihat? Saya lihat di atas kapal. Di atas kapal. Ini laut kok. Pertemuan dua laut ya, yang tawar dan yang asin. Gitu. Secara fisik bisa dilihat. Secara fisik. Di mana? Ya. Apa di semua laut atau di coba? Itu mendekati di daratannya. Mendekati di daratan itu ada perbedaan warna. Betul, di muara-muara itu. Dan rasanya beda. Beda. Payo di situ ya. Payo. Yang ditanya apa? Nah, apakah ada nih di firman-nya itu, Cak? Sebentar, pemirsa. Kita tanya, ya namanya juga pelaut. Ya, kalaupun menguasai Al-Qur'an ya mungkin barangkali 96%. Yang 4-nya lupa. Ya, ada pemirsa. Ya. Surat 25 ayat 53 dan 55 ayat 19. Ini aja dulu. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Itu kan? Subhanallah. Yang ini tawar lagi segar. Terus? Dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Tuh, ada batas yang menghalangi, tapi kelihatan kan warnanya. Coba bahasa Arabnya ini ada teman-teman pondok dari Babu Salam, dari Jombang, ayo bahasa Arabnya. Ini kan pelaut kan belum tentu bisa bahasa Arab ini. Ayo, bahasa Arabnya. Baca. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furat wa hadza milhun ujad wa ja'ala bainahuma barzakhon. Kok ada barzah ya? Ada barzah. Barzah? Barzah. Kayak alam barzah saja. Iya. Surat 23, 99, 100. Barzah, barzah itu kayak barzah itu batas yang kelihatan.
Jadi gitu loh, kelihatan. Makanya Barzakh itu kelihatan ini, dilihat ini. Nampak wujud ya. Wah, wujud ya baca. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Oh, terus? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan sekali-kali. Tidak. Terus? Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Terus? Dan di hadapan mereka ada dinding. Ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Bahasa Arabnya? Barzakhun. Nah, jadi alam apa? Barzakh. Jadi pemirsa, alam barzakh itu dinding. Batas. Batas. Tapi tembus pandang gitu loh. Tembus pandang pemirsa. Batas, dinding, tembus pandang. Seperti bagaimana antara warna. Ada warnanya kan? Ya. Ada warna biru. Betul. Terus warna apa lagi? Jadi ada warna biru gelap, ya. Ada yang warna biru terang. Terang. Kalau saya amati, kalau warna yang biru gelap ini itu pada laut yang dalam. Pada laut yang dalam. Yang gelap pada laut yang dalam. Terus? Kemudian yang warna agak terang, laut yang kedalamannya yang cetek. Jadi makin dalam makin gelap. Makin gelap dia. Makin tinggi tekanannya. Sekuat berapa orang masuk ke dalam? Waduh, gak mampu lagi ya. Gak mampu ribuan meter itu. Paling kuat manusia berapa meter sih? Paling 20-25 meter. Tapi makin dalam makin gelap. Makin gelap. Surat 24 ayat 40. Surat 24 ayat 40. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Atau gelap gulita seperti gelap gulita laut yang dalam. Jadi semakin dalam makin gelap. Makin gelap. Makin dalam makin kuat tekanannya. Betul. Apakah karena tekanan itu sehingga dua warna itu diginiin balik lagi? Sangat mungkin. Apakah itu disebut sebagai apa itu? Yang muda-muda itu apa namanya tuh? Segitiga bermuda. Segitiga bermuda. Ada Qur'annya Cak Nur ya. Wah, subhanallah. Luar biasa pemirsa. Hebat Qur'an ini. Pemirsa, setelah dibuka tentang kelautan, terbukalah wawasan kita bahwa di laut banyak mengandung misteri yang harus diungkap untuk manusia. Salah satu diantaranya adalah segitiga bermuda. Di situ ditandai dengan laut yang teramat dalam. Dan makin dalam, makin gelap, makin bertekanan yang luar biasa. Apakah itu yang menjadikan pesawat jatuh karena magnetnya? Apakah itu menjadikan berbagai persoalan yang salah satu diantaranya bisa menimbulkan angin yang luar biasa yang disebut sebagai kisaran angin, yang itu semua menjadi ramalan cuaca buat manusia. Surat 45 ayat 5. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin. Tahan pemirsa. Dan pada perkisaran angin. Allah sudah memberikan teorinya, tinggal dicari ilmunya. Perkisaran angin itu perkiraan cuaca yang didapat dari ada angin, ada hujan. Yang jangan salah pemirsa, akibat daripada angin ini sangat berbahaya. Dan itu semua timbul di laut. Maka darat tanpa laut sangat berbahaya. Maka mari kita bersama-sama untuk melihat laut lebih dalam dan lebih rinci. Kenapa? Karena nenek moyang kita pelaut pemirsa. Maka jangan di darat saja, kemudian ribut antar teman, laut. Yuk kita ke situ, supaya wawasan kita lebih luas, sehingga tidak ribut di darat pemirsa. Karena laut apabila tidak dijaga, sekali lewat, binasa semua manusia. Ayo, kita kembali memikirkan tentang laut. Inilah pemirsa, yang menjadi kesimpulan. Waktu pemirsa yang memisahkan kita padahal masih lebih dalam. Maka jangan lupa tetap kembali ke Ramadan
yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.